Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Zainah, NIM 2007132. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada kamus hukum ada dua kata yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability merujuk pada pertanggungjawaban yang berarti tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban memiliki makna. Walaupun seseorang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya, namun seseorang tidak dibebaskan dalam menanggung akibat dari perbuatannya. Seseorang dapat dituntut untuk melakukan secara baik dan layak dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya mengenai aspek teoretik pertanggungjawaban hukum pemerintah. Ketika membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata, disinggung tentang konsep perbuatan melawan hukum. Konsep ini terdapat dalam hukum perdata yang secara yuridis formal diatur dalam pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata. Dalam perspektif ilmu hukum, prinsip bahwa setiap tindakan melawan hukum, subjek hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip yang telah diakui dan diterima secara umum dalam pergaulan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perluasan makna hukum tidak tertulis atau undang-undang menjadi atau termasuk kepada hukum tidak tertulis. Secara umum diakui bahwa di luar undang-undang atau hukum tertulis ada nilai-nilai etik, yaitu hukum tidak tertulis. Meskipun demikian, memasuki hukum tidak tertulis sebagai kriteria untuk menilai perbuatan melanggar hukum dianggap berlebihan, apalagi terhadap perbuatan pemerintah. Dalam implementasinya, ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Bagi yang tidak setuju, memasukkan hukum tidak tertulis dianggap sebagai pembawa setan ke dalam rumah atau pembawa kemelut. Dengan pembenaran banding atas kesusilaan, maka kira-kira keseluruhan bidang moral ditarik ke dalam hukum. Selanjutnya yaitu perluasan konsepsi pemerintahan atau negara dari Nahwahterstaat ke Welfaresstaat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerintah memerlukan kebebasan bertindak. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kedudukan yang istimewa jika dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat persoalan belaka. Kedudukan pemerintah dengan keagungannya memerlukan perlindungan yang lebih banyak daripada manusia biasa. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat dalam suatu negara hukum menghendaki equilibrium hak dan kewajiban antar subjek hukum dan menempatkan keadilan sebagai pilar utama, sehingga siapapun yang melanggar hukum dan menyebabkan disequilibrium serta terlanggarnya prinsip keadilan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak peduli apakah seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan dan secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga sebagai akibat penggunaan kewenangan itu ditempuh melalui peradilan. Dalam proses peradilan, hakim berwenang memeriksa dan menguji apakah penggunaan kewenangan itu membawa kerugian atau tidak terhadap pihak lain. Bila ternyata terbukti dalam proses peradilan bahwa penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan itu menimbulkan kerugian, hakim melalui putusannya berwenang membebankan tanggung jawab pada pejabat bersangkutan. Selanjutnya yaitu mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam hukum administrasi negara. Telah disebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas,
yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan bersandar pada asas legalitas itulah pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum. Karena pada setiap tindakan hukum itu mengandung makna penggunaan kewenangan, maka di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Sebagai contoh, ada beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah. Yang pertama ada Inggris. Berdasarkan jurisprudensi yang ditentukan oleh House of Lords Inggris, ditentukan bahwa raja atau pemerintah bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang timbul akibat kelalaian dan kecerobohan pejabat pemerintah dalam menjamin keselamatan pelaksanaan tugas mereka. Sementara itu di Jerman, berdasarkan pasal 839 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, ditentukan bahwa setiap badan hukum publik bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh setiap pegawai atau karyawannya bila mana pegawai yang bersangkutan telah melakukan kelalaian kewajibannya sebagaimana yang telah dipercayakan kepadanya selaku petugas umum sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Dan diperluas lagi bagi setiap orang yang dipekerjakan oleh pemerintah dapat menjalankan tugas umum tanpa dipersoalkan statusnya apakah pegawai pemerintah ataupun swasta. Lalu di Amerika, baik pada tingkat federal maupun negara bagian, pemerintah dapat dibebani tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan pada waktu pejabat pemerintah menjalankan tugasnya. Itulah beberapa contoh negara jawab kepada pemerintah. Jadi, pertanggungjawaban dan penerapan sanksi terhadap pejabat diperlukan dengan menentukan prosedur dan mekanisme acara penyelesaiannya. Dalam hal ini, teori hukum administrasi negara tidak dapat dijadikan jalan keluar. Yang dapat menjadi jalan keluar adalah pembuatan peraturan pelaksanaan atau penentuan dalam hukum positif. Teori hukum administrasi negara hanya dapat menjadi kerangka acuan dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dan menjadi pedoman untuk penentuan isi dari hukum positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.